Metaverse gagal? Apa yang salah dari proyek digital masa depan? Kalian masih ingat nggak waktu pertama kali Mark Zuckerberg ngumumin nama baru Facebook menjadi Meta? Waktu itu, semua orang heboh. Dunia seperti dikasih visi masa depan yang gila. Kita bisa hidup, kerja, nongkrong di dunia virtual. Katanya, Metaverse adalah masa depan internet. Tapi sekarang, hype-nya hilang. Orang-orang nggak lagi antusias. Banyak yang bilang Metaverse gagal total. Tapi, apakah beneran gagal? Atau kita yang belum ngerti sepenuhnya apa itu Metaverse? So, kali ini kita bahas semuanya, mulai dari kenapa tren ini meredup, apa yang salah dari pendekatannya, kenapa teknologinya tetap penting, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil, terutama buat kalian anak muda yang mau terjun ke dunia digital. Langsung aja simak videonya. Bukan Metaverse yang gagal, tapi ekspektasi kita yang terlalu naif. Oke, kita mulai dari satu fakta penting. Teknologi Metaverse belum gagal. Yang gagal justru ekspektasi berlebihan yang dibangun oleh hype. Banyak brand besar buru-buru masuk ke Metaverse, buka toko virtual, beli tanah digital, bahkan bikin event di dunia VR, semua karena takut ketinggalan tren. Tapi kenyataannya, jumlah pengguna masih sedikit, infrastruktur belum siap, dan yang paling penting, belum ada kebutuhan nyata dari pasar. Bayangkan kalian dikasih iPhone pertama pada tahun 1995. Nggak akan tahu kan harus ngapain. Sama seperti Metaverse sekarang, teknologinya jauh lebih cepat daripada kesiapan masyarakat. Kenapa hype Metaverse meredup? Ada beberapa alasan utama kenapa Metaverse kelihatannya gagal. Yang pertama adalah masalah akses dan teknologi. Kebanyakan orang nggak punya akses ke VR headset, dan kalaupun punya, harganya mahal dan nggak nyaman dipakai lama. Gimana mau jadi dunia kedua kalau alat buat masuk aja masih ribet? Karena adopsi teknologi selalu butuh waktu. Bahkan internet butuh lebih dari 20 tahun untuk jadi kebutuhan dasar. Kita nggak bisa paksa orang masuk ke dunia digital yang rumit tanpa menjawab kebutuhan nyata mereka. Kedua, kebutuhan yang tidak mendesak. Nggak semua orang butuh hidup di dunia virtual. Banyak orang justru sedang lelah dengan dunia digital. Mereka pengen detox, bukan nambah screen time. Karena Metaverse menjual ilusi pelarian dari dunia nyata, bukan solusi dari masalah nyata. Dan itu yang bikin orang cepat bosan. 3. Kegagalan membangun ekosistem. Nggak cukup cuma bikin teknologi canggih. Metaverse butuh konten, komunitas, dan ekonomi digital yang aktif. Sayangnya, banyak platform Metaverse nggak punya itu semua. Apa pelajarannya? Teknologi tanpa komunitas dan value hanya akan jadi ruang kosong. Metaverse belum mati, justru baru mulai. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Metaverse memang kehilangan spotlight, tapi bukan berarti teknologi ini mati. Justru sekarang adalah momen penyaringan. Yang bertahan adalah teknologi dan proyek yang benar-benar punya visi jangka panjang. Lihat aja, banyak sektor mulai mengintegrasikan teknologi Metaverse secara diam-diam. Seperti dunia pendidikan yang pakai VR buat simulasi pembelajaran, dunia medis yang pakai AR buat operasi dan pelatihan, atau industri game dan hiburan yang bikin pengalaman lebih imersif. Kenapa tetap penting? Karena teknologi seperti AR, VR, blockchain, dan AI, semuanya adalah bagian dari fondasi masa depan. Mungkin nggak disebut Metaverse lagi, tapi inti dari visinya tetap berkembang. Jangan jatuh cinta. Sama hype, cintailah proses dan fondasi. Salah satu kesalahan banyak orang adalah jatuh cinta sama hype, bukan sama substansi. Pas Metaverse booming, banyak orang buru-buru bikin proyek, investasi, bahkan jualan tanah digital. Tapi saat tren turun, mereka kabur. Padahal di balik tren yang meredup itu, teknologi tetap berjalan, ilmu tetap tumbuh, dan peluang tetap terbuka. Asal kalian sabar. Berikut beberapa pelajaran penting buat kalian. 1. Fokus ke skill, bukan sekadar tren. Belajar cara bikin pengalaman AR VR, coding untuk dunia virtual, atau membangun komunitas digital. Ini adalah aset jangka panjang, bukan sekadar musiman. Saat tren kembali naik, orang yang punya skill lah yang akan diperebutkan, bukan yang cuma ikut-ikutan. 2. Pahami fundamental teknologinya. Metaverse itu bukan cuma pakai avatar dan jalan-jalan virtual. Di baliknya ada teknologi seperti blockchain untuk kepemilikan aset digital, NFT sebagai bukti keunikan item virtual, VR AR untuk pengalaman interaktif,
dan AI untuk kecerdasan di dunia digital. Kalau tidak mengerti alurnya, kalian sulit mengikuti arus. Pahami struktur dasarnya, maka kalian bisa beradaptasi dimanapun tren bergerak. 3. Jangan takut ketika tren turun. Saat banyak orang cuek, justru di sanalah peluang besar. Kompetisi lebih sedikit sehingga kalian bisa mendalami ilmu tanpa tekanan. Ketika tren bangkit lagi, kalian sudah berada di depan. 4. Pilih proyek berdasarkan value, bukan FOMO. Banyak proyek metaverse gagal karena dibangun untuk cuan cepat. Tanpa ada value nyata, kontribusi sosial, atau kebutuhan yang dijawab. Pelajarannya, pilih teknologi atau proyek digital yang benar-benar memberi dampak dan memperbaiki hidup orang, bukan sekadar gimmick. Kelima, investasikan waktu dan energi ke platform yang tumbuh stabil. Lihat perusahaan seperti Microsoft, Apple, dan Google. Mereka masuk ke dunia XR atau extended reality secara bertahap dan stabil, bukan frontal seperti Meta. Stabilitas lebih menjanjikan masa depan daripada ledakan sesaat. Kita butuh jadi pelari maraton, bukan sprinter. So guys, Metaverse bukan gagal, tapi kita perlu belajar cara berpikir jangka panjang. Kalau kalian masih percaya dunia digital punya masa depan, maka Metaverse atau apapun nama barunya nanti tetap relevan. Tapi bukan dalam bentuk hype, bukan dalam bentuk tanah digital seharga ratusan juta, melainkan dalam bentuk teknologi yang menyatu dengan kehidupan, mempermudah pekerjaan, memperkaya pembelajaran, dan memperluas pengalaman. Dan buat kalian yang sedang bertumbuh, yang lagi nyari arah di dunia digital, ingat bahwa ini bukan tentang siapa yang paling cepat ikut tren yang akan menang, tapi siapa yang paling konsisten memahami arah dan membangun pondasi yang kuat. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak lagi edukasi seperti ini atau punya pertanyaan, silakan diskusikan di kolom komentar. Saya Cuan Gen Z untuk Gen Z Education.